Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada kuliah kita tentang marketing syariah. Kali ini kita akan bicara tentang, merek ya. Shakespeare pernah bilang, "Apalah arti sebuah nama?" Ya, kalau sekarang mungkin agak sulit ya, kalau dulu mungkin karena tidak ada sosmed dan segala macamnya. Tapi kalau sekarang, karena ada sosmed ya, kita luar biasa nih, nama itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ya. Bahkan ada sebuah, nama diciptakan dengan biaya yang luar biasa ya, merek yang diciptakan oleh, eee, apa namanya, penelitian yang panjang ya, sehingga bahkan dia mudah diingat ya. Nah, kira-kira begitu ya, kita akan bicara tentang merek. Merek juga bisa menimbulkan asosiasi positif atau asosiasi negatif ya terhadap sebuah produk. Karena itu sangat penting buat kita untuk, apa namanya, memilih merek yang baik untuk, produk kita. Baik, rekan sekalian, kuliah kita saat ini tentang penentuan merek, gitu ya. Kita akan mulai dengan definisi, ya. Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan keempatnya untuk mengidentifikasi produk. Jadi, eee, bukan hanya sekedar nama ya, tapi juga identifikasi, ya. Merek itu adalah cara untuk mengidentifikasi sebuah produk. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi kita udah bahas tentang apalah arti sebuah nama, ya inilah, ya, nama itu penting untuk mengidentifikasi sebuah produk, ya. Jadi untuk bahkan ya, membedakannya dari produk-produk pesaing, ya. Mungkin sekarang kita kenal dengan, eee, Aqua, ya. Minuman Aqua itu sekarang pesaingnya luar biasa, ya. Banyak sekali macamnya ya, namanya, ya kalau di sini mungkin tidak terlalu kentara, tapi coba kalau kita masuk ke daerah-daerah itu, kalau kita minta Aqua, ya, beli Aqua, orang kasihnya merek lain, nah gitu ya. Tapi, buat sebagian orang, ya, dia nggak mau, ya, "Saya maunya Aqua bukan merek lain," ya kayak begitu, ya. Ini contoh aja, contoh, ya, atau, yang lainnya, ya. "Oh, saya maunya, merek Suli," ya gitu ya, "saya nggak mau yang lain." Nah, jadi membedakan dari produk-produk pesaing, ya. Itu menurut Lem 2001. Ya menurut Keller juga, merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakan, ya, dia uniqueness, ya, merek itu uniqueness. Eee, apa namanya, dulu awal, bank syariah berdiri itu hanya ada muamalat ya, kalau nggak salah tahun 88 dia sudah berdiri atau 90-an ya. Selama kurang lebih 10 tahun berjuang sendirian ya Bank Muamalat ya. Tapi kemudian tahun 2000 muncul Bank Syariah Mandiri, gitu ya. Disitulah terjadi, persaingan ya, antar bank syariah, sehingga Bank Muhammad melakukan perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan terhadap, brand-nya ya, terhadap mereknya. Kenapa? Karena memang juga kalau dibicara dengan merek, tentang merek, itu bicara tentang pesaing juga ya. Bagaimana memenangkan persaingan, bagaimana, apa namanya, masyarakat atau nasabah ya, itu terasosiasikan kalau ditanya tentang bank syariah, dia pilih bank tertentu gitu, ya. Ini contoh, ya. Kemudian definisi ya lainnya ya, merek merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pemasaran, ya penting banget ya. Sangat berbeda kita memasarkan sebuah produk yang memang sudah tenar, sudah unik ya, dengan sebuah, apa namanya, merek yang belum dikenal, pasti berbeda. Ya strategi pemasarannya dan segala macam. Ya kalau apa namanya, kemarin ada kawan dari Jerman memberikan, sharing ya,
bahwa di sana itu yang proses pemasaran itu tidak dilakukan berkali-kali ya, tapi sekali saja yang mereka dalam apa namanya, benak mereka itu orang akan memilih sebuah produk karena kualitasnya. Gitu kira-kira ya. Merek juga merupakan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Ini jauh lebih penting ya, karena apa? Karena pada ujungnya proses pemasaran adalah penjualan, ya. Proses penjualan itu strategi marketing yang luar biasa juga dipengaruhi oleh mereknya, ya. Merek akan menjadi pertimbangan. Nah, ini yang menjadi hal terpenting ya bagi sebagian perusahaan untuk mengolah atau memanage mereknya. Ya, bahkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen itu berbagai macam sudut pandang ya. Kalau misalkan sudut pandang rasional ya, misalkan mereka akan pilih produk-produk yang memang sudah dikenal banyak orang ya, yang sudah dikenal, yang sudah tampil di mana-mana, bahkan tampil di televisi dan segala macam. Dia akan memilih itu ya, dibandingin produk yang memang belum dikenal ya. Misalkan ada produk eh, tadi air minum ya, mereknya misalkan Tulis, merek Tulis. Apa ini merek apa ini? Orang ngeri belinya gitu ya. Atau makanan ya, atau lainnya ya, ada merek Tulis misalkan. Orang kan apa namanya? Berbeda tuh dibanding kalau dia melihat sebuah merek ya, minuman misalkan atau makanan, contoh aja mereknya Nestle ya brandnya misalkan. Pasti berbeda ya. Eh, juga ada pertimbangan-pertimbangan yang non rasional ya, misalkan Sebi misalkan keluarin sebuah produk ya, minuman ya, minuman mereknya Sebi ya. Ya memang baru produknya, tapi karena mereknya Sebi ya, minimal alumni Sebi akan pakai gitu kira-kira ya kan. Pertimbangan non rasional itu ya dari merek. Walaupun dia produk yang baru ya, produk baru tapi karena mereknya Sebi gitu ya, maka diambil gitu. Buku misalkan ya. Misal saya nulis buku ya, atau kita nulis buku kemudian kita terbitkan, penerbit yang tidak terkenal misalkan. Orang juga akan bertanya-tanya nih siapa orangnya, nggak dikenal penulisnya, ya kan, penerbit yang nggak dikenal, ya. Tapi coba kalau misalkan kita pakai penerbitnya adalah Sebi, ya, dicetak dan diterbitkan oleh Sebi, gitu ya, kampus Sebi. Ya, orang-orang Sebi pasti akan beli gitu kira-kira, ya, bukan pasti. Artinya kemungkinan besar akan beli karena ini produknya, oh Sebi, minimal orang Sebi. Atau orang-orang yang mengenal Sebi, atau alumni-alumni, gitu kira-kira ya. Jadi pasti ada pertimbangan. Atau yang sekarang ini sedang beredar ya, itu banyak terjadi tentang boikot produk. Nah, ada juga luar biasa. Daftar produk-produk yang diboikot ya, itu mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan. Jadi memang pada ujungnya merek itu adalah menentukan dia ya, salah satu hal yang menentukan bagi konsumen untuk mengambil keputusan untuk membeli. Dan ini sangat penting buat perusahaan ya, tidak bisa main-main. Jadi merek merupakan strategi jangka panjang yang memiliki nilai ekonomis bagi konsumen. Jadi jangka panjang merek ini ya, bahkan dipertahankan ya. Pekan lalu kita bicara tentang teh botol ya, teh botol. Nah, itu dipertahankan dari tahun ya bahkan 18 sekian ya. 1940-an kalau nggak salah kemarinnya kita bicara, sampai sekarang masih dikenal orang karena dia berusaha mempertahankan diri ya. Bahkan ada produk-produk yang bisa bertahan selama 100 tahun lebih. Ya, itu coba ada bukunya kalau salah ya. Produk yang bertahan selama atau merek ya atau perusahaan yang bertahan selama lebih dari 100 tahun. Salah satunya mungkin disebutkan kalau nggak salah itu ada Honda ya, merek Honda. Ya bertahan lebih dari 100 tahun. Nah, itu luar biasa. Itu dipertahankan mereknya ya. Kalau lihat huruf H aja orang udah kebayang bahwa itu Honda gitu pikir. Atau McD ya, huruf M-nya itu tanpa ada tulisan McD juga dia udah dikenal sama orang ya, McD. Gitu kayak gitu. Atau KFC ya, KFC gambar yang atau yang paling juga dikenal adalah jamu ya.
apa itu, ibu-ibu ya, itu juga dikenal ya. Itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang merek ini, hal yang sangat luar biasa rekan-rekan sekalian ya. Ya tidak hanya identitas, sebuah produk, memenangkan persaingan, juga itu adalah pertimbangan ya untuk membeli. 3 hal tentang merek ya, ada brand name ya. Kadang-kadang orang ambil namanya saja, ada brand name, Bank Muamalat. Nah, kita ambil contoh Bank Mega Syariah ya. Brand name adalah bagian dari merek yang bisa dilafalkan, jadi bisa diucapkan ya. Ya, memang ada merek-merek yang bisa diucapkan, ada juga yang enggak gitu ya. Ya, brand name ini adalah Bank Muamalat, itu juga brand ya. Sekarang ada Bank Syariah Indonesia, itu brand ya. Eh, apa namanya? Pertama murni syariah. Nah, itu ya, tadi ya karena dia dulunya awalnya nggak ada pertama murni syariah ya, tapi setelah ada persaingan dengan bank-bank lain, mulai ada muncul kata-kata pertama murni syariah. Bank Mega untuk kita semua ya, Bang Mega. Ya. Nah, inilah kira-kira ya sebuah merek ya, dia ingin menciptakan eksistensi di tengah masyarakat ya. Yang kedua adalah brand mark ya, simbol, desain ya. Dain ya, simbolnya Bank Muamalat. Ini mengalami perubahan juga ya Bank Mega M-nya ini ya. Ini bahkan beberapa produk tidak menggunakan nama. Ini kan ada nama, ada brand name, ada brand mark ya. Ada juga yang dia tidak menggunakan brand name ya. Tadi McD huruf M aja, huruf M melengkung ya. Nike ya, sepatu Nike, Nike tanda centreng aja dia. Apabila suatu perusahaan memperlakukan merek hanya sekedar nama, maka perusahaan tersebut tidak melihat tujuan merek yang sebenarnya. Ya. Tantangan dan dalam pemberian merek adalah mengembangkan satu set makna yang mendalam untuk merek tersebut. Jadi bahkan nama kita sendiri pun ya, orang tua kita ya memberikan nama kepada kita dengan berbagai macam pertimbangan ya. Bahkan dilakukan bukan pada saat anaknya lahir dikasih nama, enggak ya. Dia udah pikirin sebelumnya ya, sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelum, mungkin ada yang setahun sebelumnya ya. Kenapa? Karena dia ingin menampilkan satu set makna, makna yang mendalam. Gitu. Bahkan membuat brand itu mengeluarkan biaya yang luar biasa, ya, biaya tidak sedikit. Ya. Manfaatnya yang pertama adalah pasti tadi sudah kita bahas tentang identifikasi. Yang kedua proteksi. Nah, proteksi itu gimana ya? Jadi orang akan memproteksi produknya sendiri kalau dia sudah punya ikatan non rasional ya, ikatan non rasional, dia akan terikat. Oh, pokoknya saya kalau mau belanja ke 212 Mart misal, ya. Atau kalau saya mau minum, saya pasti pakai air Kangen Water, gitu kira-kira. Kangen Water, ya. Jadi dia memproteksi, ya, dia memproteksi sebuah produk. Kemudian dia bicara tentang kualitas, ya, brand itu kualitas. Sehingga kadang-kadang ada sebuah produk yang harganya jadi mahal karena dia menggunakan brand tertentu, ya. Nah, ini banyak ya, kita kan punya pabrik-pabrik di Indonesia ini, pabrik-pabrik tekstil, itu sebuah pakaian misalkan atau sebuah tas di-create di Indonesia, dikirim ke mana? Ke Eropa, dikasih stempel, cekrek, itu beda harganya. Ya walaupun sebetulnya itu produk-produk dari Indonesia juga gitu, tapi kemudian dikasih merek, ya merek asing jadi terkenal, jadi apa? Jadi mahal ya. Padahal kualitasnya sama sebetulnya, ya. Sebetulnya kualitasnya sama. Asosiasi ya, jadi menciptakan pandangan nasabah ya terhadap sebuah produk. Keunggulan financial returns pasti itu ya. Kenapa? Karena memang merek mempengaruhi orang untuk melakukan pembelian ya, pasti ada financial return. Bahkan ada orang yang kemudian menggunakan merek orang lain ya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang co-branding ya. Boleh nggak? Ya tergantung perasaannya, mau nggak dipakai namanya.
ya. Eh, apa namanya, sebagai sebuah brand. Bahkan di lembaga zakat juga terjadi ya, eh, lembaga-lembaga zakat yang besar seperti rumah zakat, dompet doa, apa namanya, eh, ya berbagai lembaga zakat itu kan sudah punya brand. Kemudian dalam lembaga zakat yang kecil, mereka ingin berkembang, mereka memilih untuk menggunakan brand orang yang lain ya sebagai tahap awal pembangunan. Ya, member of rumah zakat misalkan, kayak gitu ya. Jadi ada lembaga ambil zakat zakat sukses tempat saya. Awal berdiri kita pakai brandnya rumah zakat, ya. Zakat sukses, member of rumah zakat. Nah gitu, membawa brand orang lain. Boleh nggak? Boleh, tergantung strategi perusahaan yang mau ngasih ya. Pasti ada keuntungan finansial di balik itu pastinya ya. Baik, faktor-faktor merek ya. Yang pertama adalah atribut produk, ya, manfaatnya, nilainya, budayanya, kepribadian dan pemakainya. Ya, apa namanya? Atribut produk itu seperti kualitas, gengsi, nilai jual kembali, desain dan lain-lain. Ya, pastinya misalkan mobil ya, mobil kalau Avanza misalkan ya nilai jualnya ya masih tinggi ya dibandingin kalau misalkan kita punya mobil Wuling ya Cina ya. Bagus, mahal di depan tapi murah di depan tapi nilai jualnya jatuh ya. Manfaat meskipun merek membawa sejumlah atribut namun konsumen sebenarnya membeli manfaat ya tetap ada manfaatnya. Tapi orang tadi ya di luar rasional juga terjadi ya membeli barang itu karena mereknya. Nilai merek juga menyatakan tentang nilai produsen ya. Budaya merek juga mencerminkan budaya tertentu ya. Jadi waktu kita membuat merek itu pasti mempertimbangkan banyak hal gitu ya, kepribadian pemakai. Jadi waktu kita menentukan sebuah merek pasti ada penelitiannya ya, ada penelitiannya sebelumnya. Siapa sih sebetulnya customer-nya ya, segmennya di mana. Nah, itu akan dia pelajari sehingga pada saat dia menampilkan sebuah brand maka dengan mudah brand itu diterima oleh calon pembelinya ya. Misalkan kasus Ipin Upin misalkan ya, bagaimana dia menampilkan wajah Ipin Upin ya yang disukai oleh banyak anak gitu ya, banyak anak-anak. Atau kalau dulu ada film Barney ya, menampilkan boneka dinosaurus yang besar ya. Itu juga bukan sembarangan menampilkan tokoh tapi ada penelitiannya ya. Ya, bagaimana penelitiannya? Dia melakukan survei pasti. Ya, survei siapa sih yang dia tuju sasarannya. Nah, kalau dia bisa menerjemahkan hasil surveinya dengan baik, maka merek itu akan tercermin dalam mereknya, dalam brandnya. Ya. Proses manajemen merek ya, yang pertama adalah mengidentifikasi, benar menetapkan posisi dan nilai merek, merencanakan menerapkan program pemasaran merek, mengukur dan menafsirkan kinerja merek, menumbuhkan dan mempertahankan ekuitas. Ini 4 hal ini ya, jadi yang harus dilakukan terhadap sebuah merek, ya. Nah, ini ada kasus ini ya, Nestle, dia punya berbagai macam produk ya, berbagai macam produk tetap dengan menampilkan tetap ada Nestle-nya ya, ada Nestle. Karena dia ingin menampilkan orang kenalnya Nestle-nya ya, bukan hanya dengan produknya tapi dilihat adalah Nestle. Nah, ini pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan posisi dan nilai merek. Langkah pertama dari manajemen merek adalah melibatkan manajer merek untuk mengidentifikasi posisi ya perusahaannya ya, yang apakah posisi saat ini adalah sebagai leader di market atau bukan ya. Jadi dilakukanlah mapping ya, proses mapping terhadap mereknya ya dibandingkan dengan pesaing. Apakah ada pesaing di situ ya? Apakah tidak ada ya? Apakah merupakan pemain baru dan lain-lain? Ini identifikasi dulu. Yang kedua adalah merencanakan dan menerapkan program pemasaran merek ya.
Jadi setelah ditentukan mereknya ya kita perencanaan ya, memilih aktivitas pemasaran ya kan, memanfaatkan asosiasi ya, tadi misalkan ini karena produk baru ya kita kasih nama SEBI produknya, ya kita manfaatin asosiasi-asosiasi yang ada ya, alumni SEBI, mahasiswa SEBI, dosen-dosen, keluarga besar SEBI, itu dimanfaatkan, untuk pemasaran. Mengukur dan menafsirkan kinerja merek ya. Jadi, setelah kita pasarkan kita harus ukur ya, apakah merek yang kita pakai ini, bisa meningkatkan kinerja merek. Ya, karena ada beberapa merek yang langsung tidak memberikan nilai, buat perusahaan ya, penjualannya malah turun ya. Eee, kita harus ukur ya merek kita. Kalau misalkan tidak terjual atau tidak penjualannya tidak baik, ya berarti ada yang salah dengan mereknya ya. Bukan hanya pada strategi pemasaran, tapi juga mungkin mereknya, mungkin. Banyak hal ya, banyak hal penjualan ya. Dengan cara apa? Audit, pelacakan, sistem manajemen ekuitas merek. Ya jadi, eee, kita harus lakukan survei kepada para customer kita ya, pada para customer, bagaimana, persepsi mereka tentang, merek yang kita punya, kira-kira begitu ya. Jadi memang harus diukur. Yang keempat adalah menumbuhkan dan mempertahankan ekuitas merek ya, ekuitas, modal ya. Jadi, kita harus kelola merek kita ini. Kalau memang kita harus ganti, ya ganti ya. Tapi sebisa mungkin memang merek itu tidak diganti ya, kayak misalnya kita punya nama ya, dari orang tua kita, ya kita pasti akan pertahankan itu, ya bagaimana caranya. Tapi memang ada beberapa juga yang memang, wah udah nggak mungkin lagi nih harus ganti nama, ya iya terpaksa bikin bubur merah, bubur putih. Atau kemudian mereka menggunakan nama samaran gitu ya, nama samaran. Ini banyak terjadi sekarang ya, satu orang bisa punya beberapa nama ya, di medsos, kira-kira gitu. Dan justru itu menguatkan ya. Ya mungkin juga artis-artis segala macam itu juga menggunakan nama yang berbeda dengan nama aslinya ya. Pemain-pemain bola dan lain-lain itu menggunakan nama-nama yang tidak sesuai dengan aslinya ya. Nah itu siapa yang menentukan itu? Pasti bukan dia, ya ada manajernya, ada manajer merek, ada manajer brand ya. Nah, mungkin kalau sekarang kita tahunya merek itu produk ya, tapi sebetulnya pribadi-pribadi juga ada mereknya, ada brandnya ya. Nah, kita mau diasosiasikan sebagai apa gitu ya. Kayak sekarang misalkan Cristiano Ronaldo dia diasosiasikan sebagai orang yang penuh kasih ya kan. Kemudian juga humble ya dan lain-lain. Itu ditampilkan. Manajernya menentukan itu. Messi bagaimana citranya dia. Jadi setiap orang ketemu orang dia tanda tangan segala macam. Itu ya udah mulai ya. Jadi bagaimana kita mau diasosiasikan orang ada manajernya gitu, manajer merek ya, brand. Nah, kayak begitu ya. Jadi bagaimana menumbuhkan dan mempertahankan ekuitas merek. Nah, strategi merek ya, brand strategi adalah suatu manajemen merek yang merupakan bagian dari strategi bisnis suatu perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengatur seluruh merek yang dalam hubungannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Ya, jadi memang eh, pada saat kita punya merek, kemudian kita memang harus ada strateginya. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan hubungan kita dengan customer. Ya, sebuah merek yang baik itu kalau dia punya hubungan spesial gitu kayak sama konsumennya. Ya, eh, brand itu ya suatu rencana yang tersistemasi dan proses implementasi dan dari pembentukan dan juga pemeliharaan suatu reputasi yang baik. Ini contohnya Gadai Emas ya. Pekan lalu kita sudah bahas bagaimana perubahan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri ini tentang Gadai Emas ya. Dia ada tahapan-tahapannya kemarin ya, dari mulainya adalah gadai syariah ya, semua emas dan berlian diterima, kemudian hanya emas,
Kemudian sekarang dia masuk ke digital ya, dia ada emas via digital, luar biasa. Mempertahankan brand strategi. Strategi merek ini ada beberapa, yang pertama adalah perluasan lini produk, ya, perluasan ya, adalah perusahaan membuat sebuah produk baru ya, ada produk tambahan dalam lini produk yang sama, serta memakai brand yang sama. Namun hal tersebut dilakukan dengan menambah fitur tambahan, ya, seperti rasa, kandungan, desain, bentuk, dan lain-lain. Strategi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang sudah sukses dengan produk pertamanya, ya. Ya, selain itu, perusahaan tersebut juga ingin meningkatkan volume penjualan karena kapasitas produksinya masih kuat, ya. Nah, ini contohnya adalah Indomie mie goreng, ya. Nah, ini pertama diterbitkan adalah ya, eh, mie goreng aja, ya. Ternyata peminatnya banyak, ya. Nah, dia tingkatkan, ya, tambahkan dengan rasa-rasa yang lain, ya, berbagai macam rasa. Jadi dibedain, ya, rasa. Karena melihat produk mie goreng ternyata cukup laku, dan kapasitas produksi di pabrik masih belum terpakai semuanya, ya. Nah, sehingga dia keluarin lah ya produk ini yang disebut sebagai perluasan lini, ya. Dia tetap menggunakan mie goreng brandnya, tapi dia tambahkan di rasa, dibedain rasa. Nah, ini jadi satu produk ya, tapi dibikin beberapa varian. Nah, kayak begitu. Ini contoh strategi pertama ya, perluasan lini produk. Yang kedua, perluasan merek ya, brand extension ya. Adalah strategi perusahaan mengambil kebijakan untuk memakai merek yang sudah ada dan berhasil di pasaran untuk ya dipakai sebagai produk barunya ya. Contohnya Lifebuoy. Lifebuoy itu kan dikenal sebagai sabun ya. Ya, kemudian dikenal banget lah ya, kemudian dimunculinlah produk baru yaitu sampo. Tapi masih dengan merek yang sama ya, Lifebuoy. Ya, beda produk ini ya, yang satu sabun, yang satu sampo, tapi masih menggunakan merek Lifebuoy. Ya, kayak begitu ini contohnya. Ya, bisa saja satu saat kita teman-teman punya sebuah produk ya, mereknya tadi minuman Sebi, ternyata laku ya, kemudian ditambahkanlah yang lainnya ya, bukan produk minuman, misalkan dia ngambil produk apa namanya, makanan ya, apa namanya, mie ayam Sebi, nah, misalkan ya, mie ayam Sebi, atau ayam potong Sebi, nah, gitu kira-kira. Jadi perluasan merek ya. Ini kira-kira yang bisa kita lakukan terhadap merek. Kenapa? Karena kita lihat bahwa merek yang pertama ternyata permintaannya bagus ya, penjualannya juga bagus, maka kita mau munculkan produk lain ya. Ini contoh strategi merek. Yang ketiga adalah multi branding, ya, multi merek ya, multi merek. Nah, ini produknya sama ya, memakai banyak merek untuk produk yang sama ya, sama-sama sabun, tapi dia pakai ini dia produknya oleh Wing juga nih, ada Soklin, ada Daya. Ya, produknya sama, nggak beda, cuman nah ada cumannya ya. Perusahaan tidak ingin mengganggu kinerja dari merek yang sudah ada sebelumnya ya. Soklin itu sudah sangat dikenal ya, tapi kemudian dimunculkan Daya. Nah, nanti kita lihat ya. Atau perusahaan dengan sengaja membuat produk merek baru untuk tujuan melindungi merek yang sudah ada dari gangguan pesaing. Nah, gitu. Jadi ada Soklin ini mulai digoyah ya oleh produk sejenis ya dari pesaing ya dengan harga yang lebih murah, maka dimunculinnya Daya ya untuk melawan yang murah-murah gitu. Jadi untuk melindungi produk yang sudah ada. Jadi memang persaingan bisnis itu udah kayak perang ya. Pada saat ada apa namanya, pasukan baru diluncurkanlah pasukan yang pesaingnya gitu ya. Jadi kenapa satu produk menggunakan dua merek tadi ya, untuk apa namanya, mengalahkan pesaing, kira-kira begitu ya, mengalahkan pesaing yang mulai masuk di situ ya. Misal dari sisi harga tadi ya.
Kemudian multi brand ini juga bisa terjadi karena proses akuisisi, ya bisa juga ya. Eh, apa namanya, sekarang kayak Bank Syariah Indonesia itu kan apa namanya, gabungan dari 3 bank ya, BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah, masing-masing kan punya produk ya. Sekarang masih dijual dengan, ya kalau datang ke kantor tuh ya BRI Syariah, ya tabungan BRI, ada tabungan BSM ya, ada tabungan BNI. Ya ketiganya masih jualan itu ya. Nah, ini kenapa kalau langsung diganti, khawatirnya merek yang sudah ada, sudah dikenal, jadi orang bingung ya, nanti kira-kira ya. Kemudian brand ambassador. Nah, ini saya tampilin Bank Syariah Indonesia nih ya. Brand ambassador itu apa sih? Seseorang yang memiliki passion terhadap merek dan bisa mempengaruhi dan mengajak individu atau kelompok untuk melakukan pembelian suatu produk. Tujuan perusahaan menggunakan brand strategi adalah untuk mempengaruhi dan mengajak khalayak untuk memakai produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, Bank Syariah Indonesia langsung ya menggunakan brand ambassador-nya ya Pak Jokowi ya. Beliau mengumumkan ya tentang Bank Syariah Indonesia. Ini luar biasa. Dan ini juga sebenarnya udah banyak dipakai ya, apalagi dengan sekarang kita kenal dengan selebgram ya. Artis-artis di Instagram yang itu kita bisa gunakan sebagai ambasador kita. Ya kita tinggal lihat berapa followernya dia, kemudian tingkat pengaruhnya dia, ya kita bisa bayar dia untuk memperkenalkan produk-produk kita. Ini strategi merek ya, mengangkat merek yang baru ya, merek yang baru untuk dikenal oleh banyak orang ya. Ya teman-teman juga bisa masuk bisnis ini kan, selebgram ya. Kemudian merek bersama ya, suatu perusahaan atau beberapa perusahaan yang saling bekerja sama menggunakan 2 merek untuk satu produk ya. Nah, ini contohnya Danone dan Aqua, ini satu merek ya, untuk satu produk ya. Jadi apa namanya, bisa jadi ini terjadi karena ada Aqua udah cukup besar, Danone ingin ingin ikut terkenal, dia ikut branding di situ ya, pasti ada hitung-hitungannya lah ya. Ini ada contoh juga mobil ya, ada mobil Avanza sama Xenia sama produknya sebetulnya, tapi menggunakan 2 merek ya. Harganya beda, ya itu, tapi orang beli merek ya, beli merek. Yang terakhir nih, tentang brand image ya. Brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen, ya. Nah, ini harus kita jaga brand image ya, citra merek ini. Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image. Ya, jadi kita tadi kita udah bahas ya, merek itu juga ada hal-hal yang non rasional ya, sehingga kita nggak mau kalau nggak pakai produk itu, jika begitu. Dan ini juga yang digunakan oleh beberapa produk MLM ya. MLM itu mereka berusaha menjual produk, tapi dengan cara yang ya unik ya. Gunakan produk sendiri, ah, itu intinya. Mereka ingin jual produk ke jaringannya sendiri aja dulu ya. Ya sehingga kita diminta untuk cari jaringan yang banyak, masing-masing pakai produk, ya udah itu sama aja ngejual ya. Atau ada juga sebuah perusahaan developer, dia bikin apartemen, dia jual itu, diwajibin ke semua manajernya untuk beli. Nah gitu kira-kira ya. Ini juga sebuah menimbulkan brand image ya. Nah, itu harus diukur ya, brand image itu menurut Keller cara pengukurannya ada 3 ini aspeknya ya, kekuatan, keunikan, dan kesukaan. Kekuatan sebuah produk, sebuah brand itu meliputi penampilan fisik produk, harga produk, fasilitas, penampilan fasilitas, dan itu ya. Kemudian keunikan, kesukaan ya, kemudahan merek diucapkan, kemampuan diingat, mudah diingat ya, dan kesesuaian dengan antara kesan dengan citra yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, jadi ini bisa kita ukur ya teman-teman sekalian. Ini apa namanya, tiga dimensi ini bisa kita gunakan untuk mengukur merek kita. Caranya gimana? Ya ini harus disurvei ya kepada para pelanggan ya. Nah, ini mulai belajar teman-teman dari sekarang bagaimana melakukan survei. Ya survei tidak hanya main hitung-hitungan aja, tapi dia ada
ada caranya ya, ada statistiknya, ya ada alatnya, mungkin pakai SPSS dan lain-lain ya. Dari sekarang sudah mulai, eee apa namanya, eee, membuat, eee, apa namanya, mengerti ya cara mengukur atau melakukan survei. Inilah kira-kira, kuliah kita kali ini rekan-rekan sekalian, sekali lagi ini tentang merek ya, eee, merek tidak hanya sekedar nama, tapi dia juga merupakan, eee, sebuah strategi untuk penjualan, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan asal bikin merek, ya, jangan asal bikin merek, tapi juga lakukan penelitian terlebih dahulu untuk apa namanya, menciptakan sebuah merek. Bahkan dalam dunia pekerjaan ya, dunia, itu ada perusahaan yang memang berdiri sendiri, apa namanya, yang bekerja untuk menciptakan brand, ada perusahaan. Ada juga perusahaan yang punya unit khusus ya untuk menjaga mereknya, ya, dengan dana riset yang luar biasa, ya. Jadi ini, dan di bank syariah juga ada ya yang menjaga merek, ya. Kalau mungkin biasanya dia ada di corporate secretary, ya, jadi, atau ada unit khusus ya yang menjaga mereknya. Bahkan sekarang merek juga ada apa ini, royaltinya, ya. Jadi untuk menjaga, jadi nggak boleh ditiru banyak orang ya. Kemarin kita lihat ada beberapa kasus ya, misalkan kasus ayam geprek yang, diperebutkan ya antara beberapa orang. Memang merek itu, hanya sekedar nama kalau memang dia belum menampilkan penjualan yang, signifikan, tapi pada saat penjualannya signifikan, itu biasanya udah mulai terjadi konflik ya. Mungkin kita kenal juga, rumah makan sederhana ya, sekarang udah ada sederhana A, sederhana B, sederhana C mungkin ya. Itu, terjadi ya, karena merek itu luar biasa ya, apa namanya, kualitas, pertimbangan orang untuk membeli. Baik, dari saya cukup sekian, jika ada komen atau pertanyaan silakan isi di kolom komen, atau bisa kirim email ke saya zulkifli24@yahoo.com. Terima kasih, kita akan bertemu di, kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.